Domisili mana? Jawa Timur lah, Pak. Masa Bapak udah tahu rumah saya masih nanya sih? Jauh. Saya Surabaya. Bapak satpam yang kusayangi dan kucintai. Jawa Timur itu adalah Surabaya. Gimana sih, Pak? Bapak skip SD ya? Oh, saya tidak tahu, Non. Udah, daripada ngeribetin itu, mending Bapak jelasin ke saya nih apa artinya. Non harus ikut tebak domisili supaya bisa bertahan hidup ya, Non. Hah? Nggak mau deh, saya ikut tebak-tebakan gini. Di mana tombol tolaknya, Pak? Nggak bisa gitu, Non. Harus ikut. Kalau Non nggak jalanin, Non bisa deh. Berarti nggak ada pilihan lain lagi dong. Ya udah kalau gitu aku tungguin. Kapan munculnya? Tunggu saja, Non. Nanti domisili mana? Yang muncul sendiri. Kesya, jangan bergerak karena gue harus menebak domisili lo nih. Domisili gue? Ya udah pasti lo tau lah. Iya sih, harusnya Jawa Timur kan? Loh, kok salah? Itu mah kurang spesifik, lo harus sebutin kotanya. Oh gitu ya, kalau gitu Sidoarjo. Nah, itu baru bener. Ternyata gue juga dapetin uang. Lo pasti ikut tebak domisili itu untuk bertahan hidup kan? Bener banget, gue nggak bakal tahu tentang tebak domisili ini kalau nggak satpam gue yang kasih tahu. Itu artinya lo harus berterima kasih ke satpam lo. Mungkin nanti ya pas pulang sekolah. Heli, kamu ini gimana sih? Dari 10 ujian ada 5 yang kamu dapat 0 telur bebek. Ya maaf Bu, tapi tenang aja, saya pinter kok. Kalau kamu pintar, kamu nggak akan dapat 0. Iya, gimana sih, Bu? Ya udah, kalau gitu saya bakal buktiin, saya bakal tebak domisili Ibu. Kamu nggak bakal bisa, karena domisili saya itu jauh banget dari sini, nggak akan ketebak. Ibu udah kasih clue-nya tuh, jauh dari sini. Itu artinya... Siapa aja masih sulit ditebak. Jangan-jangan Banyuwangi ya, Bu? Ih, bener. Ya ampun, kok kamu bisa tahu sih? Padahal saya nggak pernah mengungkap di mana domisili saya. Iya dong, Bu. Kan saya sudah bilang kalau saya tuh pintar. Baru kali ini saya kalah sama murid. Bosan banget, dari tadi gampang banget tebak domisilinya. Nggak ada gitu yang lebih susah. Yang pertama sama yang kedua emang lebih gampang. Cuman yang ketiga dan ke atas, mantap tuh susahnya. Masa sih? Gue harus tebak domisilinya Tasya. Mampus lo, domisili Tasya yang paling susah. Dari tadi nggak ada yang bener nebaknya. Lo jangan ngaco gitu deh. Kita kan dari Jawa Timur nih. Pasti nggak jauh-jauh dari Jawa Timur ini. Tapi semua kota Jawa Timur udah disebutin sama orang-orang dan gak ada yang bener. Hah? Masa? Makasih ya, lo udah kasih clue ke gue tuh. Jadi gue gak perlu tebak kota yang ada di Jawa Timur kan? Iya, gue kasih clue supaya lo bisa bertahan hidup juga loh, Vel. Aduh, gimana dong? Gue bener-bener gak tahu harus tebak apa lagi. Mungkin memang sudah takdir kita berhenti di sini. Wus, jangan ngomong gitu lah, Del. Ayolah, kalian harus semangat. Emang yang harus kalian tebak siapa sih? Kita tuh harus menebak punya... Hah? Tiara, aduh gimana dong? Ya ampun, sistem udah bertindak. Ya, mereka udah ngebiarin tebak domisili yang ketiga ini nganggur selama 60 menit. Ibu jangan nakut-nakutin saya gitu deh. Si Royo. Saya cuma mengatakan fakta kepada kamu, supaya kamu tuh jadi was-was. Wih, sekarang ibu perhatian nih sama saya. Pasti, karena saya udah berhasil nebak domisili ibu dengan benar kan? Tasya, daripada lo bengong kayak gitu mikirin yang gak jelas, mending lo bantuin gue deh tebak domisili ini. Hah? Ayo cepet kasih tahu gue, clue domisili lo apa? Jadi gue nggak perlu ribet lagi kan? Hah, ternyata gue bisa lihat ciri-cirinya. Kalau gitu, gue nggak perlu bantuan lo lagi, Sya. Jangan ditebak. Kalau ciri-cirinya ini mah gampang banget. Hello, kok orang-orang pada nggak bisa ya? Kalau gitu gue harus tebak sekarang kan? Kota? Hah, aku harus tebak hewan nih mah. Betul nak, kali ini temanya tuh tentang hewan peliharaan. Oh, kalau itu gampang mah, aku bisa tamatin dengan mudah. Kamu jangan kepedean dulu. Ingat, teman-teman kamu kok pecinta binatang, jadi bisa aja mereka lebih unggul daripada kamu. Tapi kan aku peringkat 1 mah, jadi nggak mungkin kalah lah. Iya sih, untuk pengetahuan bisa aja lebih banyak kamu daripada mereka. Ya udah, mama bakal percayain ke kamu. Iya mah, tapi aku nggak mau jalanin kalau nggak ada imbalannya. Iya, kalau kamu berhasil nebak 5 nama hewan, maka 1 permintaan kamu bakal dikabulkan. Wah, makasih mah. Kalau gitu aku harus mikir dari sekarang, kira-kira aku harus minta apa ya? Jalanin aja dulu, baru mikir. Hewan pertama yang harus gue tebak, ada 6 kaki, warnanya hitam dan merah, terus punya antena. Waduh, itu hewan apa? Ibu tambahin lagi deh, cluenya itu pekerja keras. Emangnya ada hewan yang kerja, Bu? Kok lucu banget sih? Ada dong, hewan juga bisa kerja kali. Udah, sekarang kamu harus tebak. Ya udah, Bu, kalau menurut saya itu jawabannya sih semut. Wih, nah gitu dong berhasil. Nanti bantuin saya lagi ya, Bu. Soalnya jadi gampang karena dibantuin. Tidak bisa. Tugas saya hanya membantu yang pertama dan sisanya itu tugas kamu. Walaupun saya bayar, Ibu juga nggak mau. Ya nggak mau lah, saya tuh nggak mau disogok. Ya udah deh kalau gitu, gue harus percaya sama diri gue sendiri kan. Tebak hewan yang kedua, reptil. Waduh, apa maksudnya tuh? Reptil itu binatang melata.
Tapi gue masih nggak ngerti melata itu maksudnya gimana. Coba lo jelasin. Melata itu kayak gini loh. Ya ampun, lo lulus SD nggak sih? Ya maaf, gue kan emang kurang pengetahuan tentang hewan kayak gini. Ya udah, cepet lo tebak. Kalau kayak gini berarti ular ya? Loh, kok nggak ada reaksi sih? Jadi maksudnya salah apa bener? Kalau nggak ada reaksi berarti lo kurang nyebutinnya. Coba sebutin 2 lagi. Oh, kurang. Ya udah kalau gitu cicak, iguana. Yeay! Tuh kan, selamat ya lo udah tebak 2 nama hewan. Sekarang tinggal 3 lagi. Nanti gue mau minta kekayaan yang unlimited deh. Kalau gue mau minta dinikahin sama miliuner. Guys, permintaan kalian apa nggak berlebihan tuh? Enggak lah, Vel. Kita itu kan cuma dikasih 1 permintaan, makanya kita harus memanfaatkan dengan baik. Bener tuh kata Tiara, kalau nggak kayak gini kita rugi lah. Kalau gue masih belum mikirin sih bakal minta apa. Mending lo nggak usah pikirin, soalnya lo nggak bakal dapet kesempatan itu. Iya, karena yang akan jadi juara adalah gue dan Tiara. Nggak ada batasannya, siapapun yang lolos bakal dapat 1 permintaan itu. Feli, tunggu apa lagi? Kamu kan harus les. Hari ini aku nggak usah les ya, Mas. Soalnya nanti fokus aku malah kebagi lagi sama tebak hewan ini. Oh iya, kamu kan lagi ikut tebak hewan. Kalau gitu Mama biarin aja deh kamu bolos. Wih, makasih banyak ya, Ma. Wah, sekarang aku harus tebak hewan yang bertelur dan bernyanyi di pagi hari, Ma. Hah? Ciri-cirinya cuma itu doang? Banyak sih. Ada tambahan clue, katanya kakinya 2. Ya udah, kamu buruan tebak, keluarin semua yang ada di pikiran kamu sebelum waktunya habis. Mungkin ayam? Wih, bener. Baguslah bener. Tadinya Mama kira jawabannya tuh burung. Anakku, Mama dapat bocoran. Katanya yang ketiga ini akan menjadi yang terakhir dan yang paling sulit. Dan kalau kamu salah, kamu akan langsung dipenjara. Astaga, masa sih sampai segitunya, Ma? Aku jadi takut loh. Ya udah, yang penting sekarang kamu tebak dengan benar dan fokus terhadap clue-nya ya. Iya, Ma. Aku harus tebak hewan. Hah? Wah, tebak kebaikan. Bakal susah banget gak sih? Enggak dong, Kak. Tebak kebaikan itu artinya kakak harus menebak salah satu kebaikan orang. Lah, iya ya. Seumur hidup, orang pasti udah banyak ngelakuin kebaikan, kan? Betul, Kak. Semakin tua umurnya, maka semakin banyak kebaikannya. Jadi nggak perlu khawatir. Yang pertama, kakak harus tebak kebaikan kamu nih. Kamu kan masih kecil, jadi kebaikannya masih sedikit. Jangan salah ya. Aku tuh banyak ngelakuin kebaikan. Tapi aku nggak bakal kasih tahu kakak deh, biar kakak nebak sendiri. Nggak usah dibantuin juga, kakak bisa tahu sendiri karena ini kan ada clue-nya. Clue-nya bersangkutan dengan uang. Oh, kakak tahu, kamu pasti sering ngasih uang sama nenek-nenek yang di depan komplek itu kan? Ya, bener lagi. Selamat ya, Kak, berhasil. Gue udah nebak dan berhasil benar, tapi kok nggak dapat apa-apa. Dasar nggak guna. Lo lagi ngomongin tebak kebaikan ya? Iya, lo tahu apa soal itu? Nanti kalau udah berhasil lo dapet imbalan kehidupan yang bahagia. Mana ada jaminan yang kayak gitu? Ini namanya sistem ya, jadi nggak ada yang mustahil. Bener juga, tapi lo tau dari mana? Karena yang dapat tebak kebaikan ini kan cuma gue doang yang jalanin. Itu pengetahuan umum gak sih? Kayaknya dia nyembunyi sesuatu dari gue karena dia garuk-garuk kepala gitu. Itu kan aneh banget. Tebak kebaikannya Bu Guru. Mana punya kebaikan dia? Kamu barusan ngeremehin saya ya? Saya nggak bermaksud ngeremehin sih, Bu. Tapi Ibu emang nggak punya kebaikan kan? Tahu banget kamu. Tahu dari mana? Ya elah, Ibu ngasih nilai aja pelit banget. Bahkan jawaban saya ya udah betul semua. Ibu salahin. Udah deh Bu, nggak usah dijelasin. Karena sebenarnya saya tahu kalau Ibu tuh disogok sama murid peringkat 1 kan. Makanya Ibu berperilaku kayak gitu. Maafin Ibu ya, soalnya Ibu tergiur sama sogokannya 1 triliun sih. Ya udah, sekarang udah waktunya saya lihat clue-nya kan. Clue-nya gratis, terus ada simbol rumah sakitnya. Ini maksudnya apa dah? Oh alah, jangan-jangan selama ini Ibu udah ngasih pengobatan gratis buat orang-orang yang membutuhkan. Jadi itu gratis bagi mereka. Mereka bisa sehat. Yah, terkuak deh. Jangan bilang siapa-siapa ya, soalnya saya nggak mau kebaikan saya diketahui oleh orang banyak. Ya elah, harusnya kalau berbuat baik itu bangga dan pamer dong. Itu baru betul. Aduh, ini sebenarnya gue harus tebak sampai yang keberapa sih? Gue nggak selesai-selesai. Tebak kebaikan itu sampai level 3, Vel. Sekarang gue udah nebak 2, berarti tinggal 1 kali lagi dong. Semangat, gue yakin lo pasti berhasil. Ya iyalah, secara kan gue juga udah berpengalaman di permainan tebak-tebakan. Dan ini juga udah ada clue-nya, jadi gampang. Harusnya yang ketiga udah muncul nih sekarang. Wah, iya, gue harus tebak kebaikannya loh. Kalau itu mah gampang gak sih? Soalnya sekarang aja lo lagi ngelakuin kebaikan, yaitu ngebantu gue dalam tebak kebaikan ini. Loh, kok salah? Aneh ya, harusnya sih bener. Mungkin sistemnya lagi error. Oh gitu ya, gue gak percaya sistemnya error. Tapi dari tadi Keisha emang bantuin gue. Kok salah ya? Ini aneh banget. Tapi gue bisa jamin 100% kalau sebenarnya sistemnya tuh gak error. Keisha-nya aja nih yang error. Nanti coba lagi ya, Vel. Oke, mending sekarang gue lihat clue-nya aja dulu deh. Loh, kok clue-nya gak ada sama sekali?
Jangan-jangan dia nggak pernah ngelakuin kebaikan. Ih, lo kan bestinya Keisha. Masa lo nggak tahu kebaikannya apa? Iya nih, soalnya dia nggak pernah nunjukin. Aneh kan? Lo udah tahu tapi aneh, masih aja mau temenan sama dia. Sekarang kalau gue nggak bisa nebak kebaikannya, berarti gue nggak bisa dapet imbalannya dong. Sebenarnya gue tahu satu sih, dia sering mampir ke rumah pengemis yang ada di depan sekolah. Kalau gue ke sana, kemungkinan gue bakal dapet jawaban kan? Kalau gitu kapan biasanya dia ke sana? Pulang sekolah. Tapi lo yakin mau ke sana? Gue pergi dulu. Ini rumah pengemisnya. Keisha pasti udah ada di dalam kan? Aku jalan dulu ya, Papa. Keisha, berarti ini adalah rumah lo? Atau lo cuman acting buat jadi anak dari bapak itu? Ini bukan rumah gue. Iya bener gue acting, soalnya gue kasihan sama bapak ini, dia sering ngigo tentang anaknya. Oh alah, jadi lo tetap punya kebaikan kan? Harusnya lo bilang aja sama gue. Udah ya, gue sibuk, jadwal gue agak padat nih dan udah telat juga. Bye. Ya udahlah kalau gitu gue sekarang pulang juga, karena sekarang udah bisa dapet imbalannya kan? Asik. Wah, gue ditawarin buat lanjutin tebak kebaikannya. Ngapain dilanjutin kalau gue bisa dapat imbalannya sekarang kan? Ternyata karena imbalannya beda, imbalannya lebih besar. Gue bisa bahagia sekeluarga dan gue bisa jamin itu kan? Karena ini dari sistem. Kalau gitu gue jelas ikut lah. Levelnya sangat sulit.